Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin syarah kitab Riyadhus Shalihin, salah satu karya besar dari Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pada pekan yang lalu kita baru membahas dua faedah penting dari hadis yang kedua, masih berkutat tentang urgensi dan pentingnya niat, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini memang memiliki banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik. Kita bisa melihat bagaimana prediksi dari Nabi SAW bahwasanya kelak Ka'bah itu akan berusaha atau akan dirobohkan dan akan dihancurkan oleh sekelompok tentara, dan itu memang benar-benar terjadi sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab dalam bentuk yukhshaf. Yukhshaf itu artinya ditenggelamkan. Nah, ini adalah salah satu di antara bentuk adab. Dan kiranya apa saja adab-adab lain yang Al-Qur'anul Karim sudah mencantumkan dan telah menyebutkan banyak hal tentang bentuk-bentuk adab, supaya nanti kita bisa mengambil hikmahnya. Baru kemudian di akhir Rasulullah SAW menekankan bahwasanya semua orang itu akan terkena adab, tidak pandang bulu, tidak tebang yang dipilih, semuanya akan terkena, baik orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. Nah, ini pun mengandung satu faedah yang sangat penting sekali kita resapi, yaitu memilih teman yang baik. Adapun yang terakhir, Nabi SAW mengatakan yub'atsun nasu ala niyatihim, manusia itu akan dibangkitkan didasarkan pada niatnya. Bila selama ini tulus, insyaallah hal ini akan memudahkan proses perjalanan panjangnya di akhirat. Namun sebaliknya, bila selama ini ibadah yang ditunaikan semuanya diniatkan untuk pujian, mendapatkan ridhonya manusia misalnya, maka hal inilah yang akan bisa banyak menghalangi proses perjalanan panjang nanti di akhirat. Nanti kita juga akan menyebutkan tentang dalil-dalil bahwasanya manusia ini akan dibangkitkan dari alam kubur, dan ini yang semua orang-orang ateis mengingkarinya, bahkan yang mengkufurinya. Apa saja dalil dari para ulama nantinya yang semakin memperkuat bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan kembali, tidak seperti orang-orang ateis yang mereka banyak sekali mengingkarinya. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan bisa kita tuntaskan, karena masih menyisakan 4 atau mungkin 5 ya faedah penting yang bisa kita petik dari hadis yang kedua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, karena faedah yang pertama adalah biografi dari Aisyah, dan yang kedua adalah faedah tentang Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kemuliaan dan kehormatan Ka'bah, dan akan segera membalas dengan balasan setimpal atas berbagai bentuk pengerusakan, dan itu sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Adapun yang ketiga, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama itu adalah kewajiban untuk selalu mencari teman yang baik atau lingkungan yang baik.
ya, dan haramnya kita bermajelis dengan teman-teman dan lingkungan yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin rahimahullah taala misalnya ketika menjelaskan kitab ini menyebutkan ini adalah faedah yang tidak bisa dilepaskan dari makna secara umum dari hadis yang kedua. Pun demikian misalnya ulama-ulama yang lain semisal yang Syekh Al-Utsaimin hafizahullahu taala ketika menjelaskan kitab ini juga menyisipkan faedah yang penting ini. Karena hadis ini mengingatkan pentingnya kita mencari teman atau lingkungan yang baik dan kita harus menjauhkan diri dari teman yang buruk atau lingkungan yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita simpulkan dari penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Aisyah itu kan menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, kita tahu bahwasanya yang diazab ini dari awal sampai akhir, tapi kan semuanya enggak orang-orang, bukan termasuk orang-orang yang buruk akhlaknya, bukan orang-orang kafir. Sebagian di antara mereka ada kalanya mereka hanya punya urusan bisnis saja, tapi kenapa mereka diazab? Nah, inilah yang kemudian diambil yakni faedah oleh beberapa ulama ketika menjelaskan hadis ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman yang baik pun demikian dengan lingkungan yang baik ini sangat memberikan pengaruh besar kepada kita. Maka di dalam sebuah hadis sahih, dan mungkin barangkali di antara kita banyak yang sudah menghafalnya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini yani khalilihi." Jadi seseorang itu memang seringkali tergantung kepada temannya, lingkungan kerjanya atau lingkungan masyarakatnya, itu akan saling memberikan pengaruh yang besar. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, "Falyandur ahadukum may yukhalil." Maka oleh karena itu ketika kita mengenal ada orang baru, lingkungan baru, maka lihat terlebih dahulu, survei dulu. Ya, karena hal itulah yang akan memberikan pengaruh yang besar. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam syarahnya Aunul Ma'bud, ya, ketika memberikan komentar terhadap hadis ini, di akhir beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya tabiat seseorang atau tabiat lingkungan itu adalah yakni sangat memberikan pengaruh, atau dalam bahasanya itu adalah racun katanya. Ya, jadi tabiat itu adalah racun. Jadi sangat berbahaya. Tergantung bagaimana kita nanti bisa untuk menyikapinya, bagaimana kita bisa mengantisipasinya, bagaimana kita bisa mengatasinya. Maka tabiat seseorang itu sangat memberikan pengaruh yang besar. Ya, satu contoh yang kecil, nggak usah terlalu jauh-jauh. Ya, kita melihat anak kita kalau bergabung atau bergaul dengan lingkungan yang buruk akan terpengaruh, itu sudah hal yang nampak sekali, ya, di telinga kita dan di hadapan yang kita semua. Tapi subhanallah yang jamaah yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh sahibul kitab, pengarang kitab ini Aunul Ma'bud, bahwasanya tabiat seseorang itu adalah racun katanya. Itu contoh yang paling dekat yakni dengan kita itu adalah tatkala kita kajian misalnya seperti ini. Ya, kalau seandainya gabungnya dengan teman-teman yang punya semangat atau kadang-kadang nulis, tapi di sini Imam Syafi'i semua ya. Imam Syafi'i semua, karena yang semuanya terekam ini, kuat di dalam memorinya ini. Nggak tahu Pentium berapa ini, Intel berapa ini. Taib. Nah, kalau seperti itu akan membangkitkan semangat yakni kita untuk belajar. Tapi kalau seandainya ya di awal sudah maaf ya, nyari teman, ya karena teman ini biasanya suka bercerita, ya sudah, ya dia akan ikut arus, ya, atau mungkin yang barangkali nyari teman, ya ketika bermajelis itu biasanya suka maaf ya, suka angop, ya sudah, ya kalau nguap yani terus ya sudah. Inilah kata Aunul Ma'bud, ya, kata pengarang yani kitab ini Al-Mubarak yani Furi mengatakan bahwasanya tabiat seseorang itu sangat memberikan pengaruh, itu nggak jauh-jauh, ya, bahkan dalam lingkungan majelis itu juga dapat yakni kita yakni jumpai. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam yakni Sahih Bukhari, dan ini juga hadis yang seringkali disampaikan oleh para asatidzah dan ustadz-ustadz kita, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu jalis yani as-salih was-su." Permisalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
antara teman yang baik dengan teman yang buruk itu laksana siapa? Kahamilil misk, yakni orang yang jualan minyak wangi dan yang lain diibaratkan pandai yakni besi. Maaf kalau di sini nanti ada profesinya pandai besi, ya bukan berarti kemudian pekerjaan dan profesi ini ya dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Tapi kita bisa mengambil bahwasanya setiap pekerjaan itu ada ya filosofinya, dan inilah yang kemudian dijadikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan perbandingan. Karena penjual minyak wangi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kita akan mendapatkan 3 manfaat. Ya, bisa jadi kita dikasih hadiah, kata Rasulullah. Berarti ini adalah sebuah nikmat dan manfaat yang pertama. Yang kedua, kalau kita nggak dikasih, paling tidak dengan jual beli kita akan mendapatkan kenikmatan. Bahkan kita tahu bahwasanya yang namanya minyak wangi ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita dikasih minyak wangi, ya diusahakan dan dianjurkan jangan sampai menolak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih pernah mengatakan bahwasanya hubbiba ilayya dunya thalath. Sesungguhnya di dunia ini ada 3 perkara dunia yang menjadikan aku bergairah, berselera. Hanya 3 ini saja. Selebihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tertarik ini sama sekali. Ya, yang pertama itu ada apa? Yani as-salat. Ya, atau yang pertama adalah nisa, yaitu menikah. Di sini menikah semua insyaallah ya. Baik. Nah, ini yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau nanti di akhirat sudah nggak ada lagi proses nikah lagi. Ya, sekalipun di dunia jadi mutin, ya setiap hari menikahkan, ya di sana sudah pensiun semuanya. Mereka akan menikmati siapa? Bidadari, yakni surganya. Nah, pernikahan inilah yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah atib, yaitu minyak wangi ini. Ya, nah ini adalah manfaat kedua dari dunia yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ketiga adalah waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan aku dijadikanlah untukku, kata Rasulullah, salat apapun, salat wajib lebih-lebih maupun salat sunnah, itu kata Rasulullah SAW itu menjadi apa? Menjadi qurratu ain, penyejuk yani hatiku. Ya, makanya Nabi SAW dalam kondisi apapun, sampai dalam kondisi galau, sedih, itu nggak pelesiran, nggak ke pantai misalnya, atau barangkali ke tempat-tempat yang bisa menyenangkan hati kita untuk sesaat yani saja, tidak. Nabi SAW mengatakan kana idza fazi'ahu amrun shalah. Dalam kondisi senang Nabi SAW sholat. Dalam kondisi sedang gundah gulana Nabi SAW juga yani sholat, yani subhanallah. Ya, ini adalah yani 3 hal. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara manfaat yang kedua. Adapun manfaat yang ketiga dari minyak wangi, kalau kita nggak dikasih, kita nggak jual beli, paling tidak ya lewat pergumulan kita, pertemuan kita dengannya, atau mungkin barangkali sekedar ngobrol, salaman yani saja sudah kena ya bau wanginya. Nah, ini adalah ibarat jalis as-salih, kata Rasulullah SAW, yaitu teman dan lingkungan yang baik. Adapun yang buruk itu adalah semisal atau ibarat kana fihi yani al-ir. Kana fihi al-kir itu artinya pandai besi. Kata Nabi SAW, kalau seandainya kita suka berdekatan dengan mereka, kalau tidak barangkali baju kita itu akan terkena percikan apinya yang akhirnya bolong. Ini merugikan pastinya. Atau kalau seandainya tidak, mungkin barangkali karena kita banyak bergaul dengannya, bau, kalau kambing perengus, kalau itu bau apa? Ya, bau sangit ya. Mungkin kita akan terkena bau sangitnya ya nih jamaah. Ya Allah, subhanallah, inilah permisalan yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan pentingnya kita memilah dan memilih teman dan lingkungan yang baik. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, banyak yakni kisah yang menunjukkan bahwasanya pertemanan yang buruk itu akan bisa memberikan pengaruh sampai di detik-detik terakhir kematiannya. Kalau seandainya teman buruk hanya pada sebatas 1-2 tahun kemudian kita akan berpisah, itu masih mending. Hal ini menjadi peringatan untuk kita akan bisa untuk terus mengevaluasi. Tapi kalau seandainya kita tetap yani bergaul dengannya, meskipun kita tahu keburukannya, dan itu ingat bisa memberikan efek buruk sampai di titik terakhir yani kematian. Maka cukuplah kisah Abu Thalib
Ya, Abu Thalib ini adalah siapanya Rasulullah? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kitab Tauhid misalnya, ya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ketika menyebutkan sebuah judul besar Innaka la tahdi man ahbabta, ya, kemudian menyebutkan faedah-faedah, ya, dari ayat ini, dan faedah yang ke-8 beliau menyebutkan apa? Bahaya teman yang buruk. Padahal kita tahu ini adalah kisah Abu Thalib. Terus apa korelasi dan hubungan antara bahaya teman buruk dengan kisahnya Abu Thalib? Sangat erat sekali jamaah. Kita tahu Abu Thalib bertahun-tahun hidup dengan Nabi SAW sejak usia 8 tahun pasca meninggalnya kakeknya tercinta. Dan kita tahu ketika 40 tahun Nabi SAW berdakwah, dan orang yang pertama kali dakwah adalah wa andir ashiratakal akrabin, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi yang pertama kali didakwah itu adalah lingkungan dan kerabat yang dekatnya, dan tentunya Abu Thalib adalah salah satunya. Tapi kita tahu bagaimana Abu Thalib ini ternyata tidak bisa meninggalkan lingkungan buruknya, masih tetap bergaul dengan Abu Lahab, bergaul dengan Abu Jahal, pun demikian dengan yang lainnya. Dan benar adanya ketika di akhir hayatnya kita tahu teman-teman buruknya ini selalu memprovokasi di saat Nabi SAW ya amkul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, ternyata mereka membantahnya, dan begitulah seterusnya. Dan kita tahu bagaimana akhir kehidupan Abu Thalib, mati dalam kondisi kafir. Maka ini renungan bagi kita semua jamaah ini rahmati Allah, jangan sampai disepelekan. Bahkan itu juga terjadi pada ahlul ilmu. Makanya kalau kita berbicara ulama-ulama yang akhirnya murtad banyak, ya, di zaman sekarang mungkin barangkali bisa googling, searching, itu banyak. Bahkan kalau seandainya kita tarik pada masa yang dahulu, di masa tabi'in, itu pun ada jemaah. Ya, makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat misalnya, seorang ulama besar yang bernama Imran As-Sadusi Al-Basri, itu dari Basrah. Ya, dia termasuk ulama yang memiliki akidah yang lurus. Tapi entah karena apa, ya, dia terkepincut, ya, tertarik dengan keponakan perempuannya yang sangat cantik, dan sedangkan dia, ya, wajahnya tidak seperti rata-rata laki-laki yang lain. Ya, bisa dibilang buruk rupa lah. Lah disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu keinginan kenapa dia ingin menikahi ibnu ammi. Ya. Lah ternyata ada satu alasan. Alasannya itu kerabatnya ini, perempuan ini itu memiliki pemahaman yang sesat, yaitu terpapar penyakit khawarij, pemahaman khawarij. Tapi di awal dia seorang ulama, tentu yang namanya dalil pun sudah ia kuasai. Pun demikian dengan metode-metode dakwah pun, tentu hal ini bukan hal yang baru dan bukan hal yang berat bagi sekaliber Imran As-Sadusi Al-Basri rahimahullahu taala. Tapi subhanallah, ya, ketika dia sudah mempersunting kerabatnya ini, wanita tersebut yang sebenarnya punya pemikiran sesat ini, lama kelamaan bukannya dia berhasil dalam mendakwainya, tapi sebaliknya, ya, Imran ini akhirnya kemudian ikut arus pemahamannya khawarij wal iyadu billah. Ini juga terjadi jamaah wal iyadu billah, terjadi di kalangan para ulama. Maka sekali lagi jangan sampai kita menganggap ini adalah perkara yang gampang atau sepele. Bahkan kalau kita tarik lagi banyak ulama yang lain zaman dahulu. Salah satunya adalah Imam As-Sun'ani Al-Yamani yang bernama Abu Bakar Abu Razzaq, ya, dari Yaman, yang dikenal dengan As-Sun'ani rahimahullahu taala. Ini pun termasuk orang yang salah dalam memilih lingkungan yang baik, terutama adalah lingkungan belajar. Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk menimba ilmu. Tapi suatu saat dia tertarik dengan salah satu orang yang dianggap lebih berilmu, tapi dia terpapar dengan pemahaman orang-orang Rafidhah yang bernama Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dhabai. Ya, tapi apa yang terjadi jamaah? Ketika dia mengabdikan dirinya untuk belajar dengan orang ini, lama kelamaan akhirnya juga kena terpengaruh. Ya, bukannya dia berharap dengan kepandaian kecerdasannya itu bisa membimbing masyarakat dengan akidah yang lurusnya, tapi pada akhirnya As-Sun'ani Al-Yamani
rahimahullahu taala ini akhirnya juga ikut arus sebagaimana pemahaman yang ia ambil dari gurunya yakni sendiri, wal iyadu billah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua, bagi seorang muslim harus benar-benar bijak. Ya, kita enggak boleh yakni sembarangan ya di dalam memilih lingkungan. Jangan hanya sekedar karena parasnya saja, hanya bukan karena orang ini terkenal yakni suka untuk berderma semata. Karena orang ini adalah orang yang mungkin punya jiwa sosial tinggi, tidak. Tapi hal yang pertama yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana akidahnya, apakah lurus ataukah tidak. Yang kedua, bagaimana akhlaknya, baik ataukah yakni tidak. Ini sangat penting karena akan memberikan pengaruh untuk diri kita. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendapatkan lingkungan yang baik, maka manfaat demi manfaat itu akan kita rasakan. Makanya Fudail ibnu Iyad rahimahullahu taala itu pernah mengatakan, nadharul mu'min ilal mu'min yajlu al-qalba. Artinya apa? Ketika kita sudah dapat teman yang baik seperti ini ya, teman baik semua di sini ya, insyaallah ya. Ketika kita melihat saudara kita saja, melirik saudara kita, orang mukmin ya, orang yang baik, itu akan menjadikan qalb hati kita itu akan semakin mengkilap, kata Al-Fudail ibnu Iyad. Ya, makanya dahulu para ulama-ulama itu rata-rata di saat mereka galau, ya, itu salah satu solusinya itu adalah melihat adabnya, akhlaknya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang terkenal dengan adabnya. Misalnya Abdullah ibnu Mubarak itu. Abdullah ibnu Mubarak yani jamaah dirahmati Allah, ketika dalam kondisi sedang galau, apa yang dia lakukan? Langsung kemudian dicari di mana itu Fudail ibnu Iyad. Ketika kita melihat Fudail ibnu Iyad, akhlaknya, perangainya, tutur katanya, ibadahnya, barulah kemudian memberikan pengaruh besar untuk lebih semangat untuk beribadah. Padahal sebelumnya dia lagi futur, ya, dia lagi galau. Lah inilah manfaatnya teman yang baik. Pun demikian dengan ulama-ulama yang lain. Dan ini sangat dikenal yakni sekali di dalam yakni kisah antara guru dengan murid. Ya, semisal Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan pendidikan yang alhamdulillah tetap yakni bisa menjaga kualitas iman dan bisa meningkatkan yakni kualitas ketakwaannya. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala merasakan sendiri, di saat kami itu galau, di saat kami futur, pasti yang kita tuju adalah gurunda kami, yaitu Syekhul Islam yakni Ibnu Taimiyah. Ketika baru melihat wajahnya saja sudah langsung hilang, rasa gundanya sudah hilang, rasa penasarannya sudah hilang, rasa mungkin kecewa terhadap ya ujian pun yakni sudah yakni sirna. Subhanallah, inilah nikmatnya yakni jamaah dirahmati Allah ketika kita mendapatkan lingkungan yang baik, teman yang baik. Ya, tapi bukan seperti kita kebanyakan. Kadang-kadang kita melihat teman yakni kita itu ya terasa sumpek, enggak menjadikan hati kita apa? Yajlu. Kenapa? Padahal temannya baik. Karena yang diingat temannya ketika dilihat itu sumpek Ustaz tambahan. Kenapa? Ingat utang terus karena dia ngutang ke situ. Ya, ini insyaallah ya enggak ya insyaallah ya. Tapi yang dijamaah dirahmati Allah, ketika kita melihat dengan wajah ketulusan terhadap saudara-saudara kita, insyaallah hal ini akan menjadikan yajlul qalba, kata Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu yani ta'ala. Dan ini adalah faedah yang ketiga. Jadi pentingnya dan kewajiban kita untuk memilih lingkungan yang baik, teman yang baik, dan kita harus menjauhi ya lingkungan yang buruk pun demikian dengan teman yang buruk. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat. Yang keempat, sebagaimana disampaikan oleh para ulama, di antara faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini adalah ya, maaf, biografi Aisyah, kemudian nah, adapun yang keempat adalah tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah di antara faedah yang keempat dan ini disebutkan oleh sebagian ulama. Dari mana kita ambil ini tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Yaitu prediksi masa depannya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar nyata terjadi. Ya. Nah, ini adalah tanda nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semakin meyakinkan bahwasanya beliau bukan sekedar manusia biasa. Ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang pilihan yang diberikan kelebihan. Salah satunya adalah
yakni mukjizat. Makanya dalam hadis ini jamaah yang dirahmati Allah mengingatkan pada kemukjizatan al-ghaibi, namanya al-ijaz al-ghaibi, yaitu kemukjizatan yang berkaitan dengan perkara-perkara apa? yakni gaib. Ya, kemukjizatan yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3, yaitu prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara-perkara gaib pada masa lalu, ya, dan yang kedua adalah prediksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara-perkara gaib pada masa kini. Masa kini artinya di masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terjadi. Sedangkan yang ketiga adalah mukjizat yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa mendatang, sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpainya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini tidak luput dari nubuahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi, pernah menyampaikan perkara-perkara gaib pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah bertemu. Salah satunya adalah kisah yakni para nabi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari misalnya, ini tentang prediksi pada masa lalu. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan ada seorang nabi, ya, ketika lagi mandi, kemudian datang belalang itu dari emas, yang akhirnya kemudian diambil dimasukkan ke dalam yakni bajunya. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cukupkah engkau dengan kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Pertanyaannya di dalam Sahih Bukhari, siapakah nabi tersebut? Gak ada hadiahnya di sini, Pak. Siapakah nabi tersebut yang dijawab? Nabi Ayyub alaihissalam yang dijawab. Nabi Ayyub yani alaihissalam disebutkan dalam Sahih Bukhari. Coba kita lihat, ini kejadiannya jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, dan itu diucapkan oleh Rasul SAW. Tapi kita tahu di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah wahyu lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita tentang Nabi Ayyub, padahal jaraknya jauh yani banget. Pun demikian di dalam Sahih Bukhari disebutkan pula perkara-perkara gaib yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu nabi di mana di dalam kisah ini disebutkan matahari itu sampai kemudian berhenti untuk beredar. Nabi siapakah ini? Dalam Sahih Bukhari, Yusha bin Nun, masya Allah, jazakallah khair. Nah, ini adalah seorang nabi, Yusha bin Nun. Dalam Sahih Bukhari disebutkan matahari, ada kisah ini di sini. Nah, kita tarik ini kejadian-kejadian ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjumpainya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak langsung menyaksikannya, tapi kita yakin bahwasanya kewajiban bagi seorang muslim tasdiqu fima akhbar. Kita harus benar-benar membenarkan ya setiap informasi yang pernah disampaikan oleh baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berkaitan dengan masa lalu maupun yang berkaitan dengan masa kini di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, salah satunya adalah prediksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali akan meninggal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Zainab binti Jahsh, masya Allah, alhamdulillah. Sepertinya nanti harus disediakan hadiah ini, Pak. Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Kenapa yani beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, asra'ukunna, orang yang paling cepat luhukon bi, ya, menyusul di sini artinya dalam hal kematian, ajal, itu adalah atwalukunna yadan, yang paling panjang apanya? Yani tangannya, ya, tapi bukan berarti secara fisik, ini adalah kiasan. Panjang tangan di sini itu adalah orang yang suka berderma, bersedekah. Ternyata memang terbukti, karena Zainab bintu Jahsh itu adalah orang yang suka bekerja, dan hasil dari yakni pekerjaan profesinya dia ini kemudian disedekahkan dan didermakan kepada yang lain, subhanallah. Nah, dan memang benar-benar nyata setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sudah saling menunggu siapa. Ternyata memang benar yang meninggal pertama kali pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Zainab binti Jahsh.
Yani sebagaimana juga Nabi SAW yani pernah memprediksi bahwasanya keluarga dekatnya yang paling pertama kali meninggal, ya, setelah Rasul SAW siapa? Putrinya, yani Fatimah. Ya, ini juga masuk dalam prediksi Nabi SAW dan itu nyata-nyata yani terjadi. Ini yang terjadi, contoh-contoh yang terjadi di masa Nabi SAW masih hidup. Dan ada kalanya perkara-perkara gaib yang itu baru terjadi di kemudian hari, di masa mendatang. Nabi SAW tidak akan menyaksikannya. Tapi hadis-hadis sahih yakni banyak yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat. Salah satunya adalah kisah ini. Yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Kelak nanti kata Rasulullah SAW akan datang sekelompok orang tentara, mereka berusaha untuk merobohkan apa? Yani Ka'bah. Dan kisah seperti ini banyak sekali yani jamaah dirahmati Allah. Termasuk yani di antaranya yani adalah orang yang bunuh diri misalnya. Ya, ketika orang itu berperang, banyak yang terkesima dengan keberaniannya, dengan keuletannya dalam menggunakan pedangnya. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Dia akan masuk apa? Yani neraka. Ya, ternyata memang benar. Ketika terluka parah, dia menggunakan ujung yani pedangnya untuk membunuh yani dirinya. Inilah kata Rasulullah SAW sebab karena bunuh diri itu termasuk di antara dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW yani pernah bersabda, man qatala nafsahu yani udziba bihi yaumal qiyamah. Ya, jadi hati-hati, orang yang bunuh diri itu akan diadab sesuai dengan cara yang ia lakukan ketika di dunia ia melakukan demikian. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam yani hadis ini ya menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar seorang nabi. Ada tanda-tanda kenabiannya, prediksi yang ada di dalam hadis yang kedua tidak berkaitan dengan masa lalu, tidak berkaitan dengan masa kini, ya, termasuk di antara, dan ini masuk dalam ya kejadian masa mendatang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpainya. Baik, ini yang yani 4. Adapun yang berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima. Kita akan membahas tentang beberapa bentuk azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada umat ini. Ya. Salah satunya disebutkan di dalam hadis yang kedua, yaitu dengan ditenggelamkan ke dalam yani perut bumi. Ya, ini baru salah satu. Masih banyak azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, pun demikian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditenggelamkan ke dalam perut yani bumi. Ini mengingatkan kita pada kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Yani Qarun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 81, fa khashafna, sama juga di sini al-khashaf. Khashaf itu ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab itu dengan berbagai bentuk, salah satunya adalah ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Dan kisah ini mengingatkan kita pada zaman dulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang dahulu dikenal dengan orang yang soleh yaitu Qarun. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam surat Al-Qasas ayat 80 yani 1. Terkadang bentuk azab itu ya Allah Subhanahu wa taala wujudkan dengan ya banjir bandang, ya, ditenggelamkan ke dalam air bah. Ya, mengingatkan kita pada kisah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Yang lain siapa lagi ditenggelamkan? Yani Fir'aun. Nah, ini adalah di antara bentuk azab yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, terkadang itu dengan angin yang sangat kencang sekali. Ya, angin puting beliung. Mengingatkan kita pada kaum yani Ad, atau dengan guntur. Ya, mengingatkan kita pada kaum yani Tsamud, ya. Pun demikian ya kaumnya Nabi yani Saleh, ya, Tsamud. Atau mungkin barangkali azab itu Allah Subhanahu wa taala wujudkan dalam yani bentuk perubahan secara fisik. Ini adalah salah satu di antara bentuk azab Allah. Ya, salah satu di antara kaum yang dirubah fisiknya menjadi hewan siapa? Orang-orang Yahudi. Makanya disebutkan di dalam banyak ayat, salah satunya di dalam surat Al-Maidah ayat 60, ya. Mereka disebut sebagai al-qiradah. Ya, mereka dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan apa? Yani hewan kera. Ya, ataupun mungkin barangkali jamaah dirahmati Allah, wujud ya dari azab Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi di alam barzah.
Ya, itu termasuk di antara bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di alam barzah. Tapi ya, sebagaimana banyak kita jumpai di dalam beberapa hadis Nabi SAW ketika ditemani oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma melewati kuburan. Ternyata Nabi SAW menerangkan di dalam hadis ini, ya, kedua orang ini sedang diazab. Yang satu karena apa? Yani suka mengadu domba, dan yang lain la yastabri'u minal baul. Artinya ketika buang hajat itu enggak pernah cebok. Jadi hati-hati, ternyata ini bisa menyeret turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Lah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih hikmah kita mempelajari, kita memahami bentuk-bentuk adab Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu, ya, bahwasanya adab Allah Subhanahu wa taala beragam. Mulai dengan fenomena alam yang ada di sekitar kita, tapi kita harus ingat bahwasanya tidaklah yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali pasti sesuai dengan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian puting beliung ini memang fenomena alam. Jangan sampai kemudian kita anggap bahwasanya gempa besar, ya, sebagaimana terjadi di zaman dahulu terhadap umat-umat sebelumnya, ini adalah cuma sekedar fenomena alam. Ini tidak. Bisa jadi ini adalah bukti Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan adab. Apa hikmahnya? Nanti insyaallah kita akan lanjutkan sedikit, kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang paling akhir biidznillah taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjelaskan tadi bentuk-bentuk adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia, sebagaimana kita jumpai di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah, maka ada hikmah penting kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, dan kiranya apa sih hikmah yang bisa kita rasakan sebagai orang mukmin, baik di saat kita mendapatkan cerita dan kisah seperti itu atau di saat kita membaca sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka paling tidak ada tiga hikmah utama. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca dan mempelajari tentang adab-adab Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita semakin yakin dan percaya serta mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ini adalah hikmah yang pertama. Kita bisa merasakan jamaah kisah Fir'aun, ya, kisah Fir'aun sendiri. Allah Subhanahu wa taala tahu betul bagaimana kedikdayaan seorang Fir'aun. Hampir semua ia miliki. Bahkan salah satu di antara kesombongan dia adalah tatkala beliau mengatakan bahwasanya wahadil anharu tahti. Diabadikan di dalam Al-Qur'an, dia sombong, dia bangga. Seakan-akan dia adalah pemilik dari laut apa? Laut apa? Fir'aun ditenggelamkan di mana? Laut Merah. Dan itu dibanggakan sendiri oleh Fir'aun. Tapi siapa sangka jamaah dirahmati Allah, dia dikalahkan atas kesombongannya sendiri ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakal gharik. Siapa sangka? Maka ini akan menjadikan kita semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Sama juga dengan Namrud, disebutkan dalam riwayat, siapa sangka diktatorannya dia, ya, keberingasan dia ketika menjadi seorang raja itu ternyata hanya Allah Subhanahu wa taala kalahkan itu dengan seekor apa? Lalat. Pun demikian dengan kisah-kisah yang lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesombongannya Qarun misalnya. Siapa sangka orang mungkin akan melihat subhanallah, disebutkan ma inna mafata minal, subhanallah, sampai mafatih itu apa? Kunci. Kunci-kuncinya itu digotong, dibopong oleh banyak orang. Menunjukkan begitu banyaknya, begitu kayanya Qarun ini. Tapi kesombongannya ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar hilangkan seluruh jejaknya. Tidak hanya orangnya, bahkan seluruh harta bendanya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Qasas tadi 81, fakhashafna bihi, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan orangnya, wa bidarihi. Pun demikian dengan harta bendanya yang ada di dalam istananya. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan kaum Ad. Kalau kita tahu kaum Ad,
Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam riwayat, itu satu orang itu bisa dibopong oleh 500. Berarti orangnya besar apa kecil? Ya, ini besar. Makanya semakin lama kita semakin mengecil. Ya. Memang kaum Ad ini adalah generasi awal, bahkan banyak para sejarah mengatakan Ad dan Tsamud itu adalah bangsa Arab purba pertama kali. Ya. Maka oleh karena itu begitu besarnya ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mematikan orang ini, dan mampu dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya diombang-ambingkan puting beliung. Subhanallah, segede itu enggak kuasa dengan angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 hari 7 malam. Itu di atas langit. Segede itu. Padahal kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu orangnya itu bisa dibopong sampai 500, orang dengan ukuran manusia saat ini. Maka inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama. Ketika kita membahas, bercerita atau barangkali mempelajari tentang bentuk-bentuk adab yang Allah sebenarnya turunkan terutama pada umat-umat terdahulu, agar ada semacam keimanan yang tumbuh di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, dengan kata lain bahwasanya setiap kedoliman sekecil apapun itu pasti akan ada balasan setimpal di dunia. Yang kedua, kata para ulama, dengan kita mempelajari tentang bentuk-bentuk adab ini, bagi orang yang beriman itu diharapkan agar segera muncul rasa takut atau khauf. Karena khauf ini termasuk rukun ibadah. Sekali lagi, jangan selalu dikaitkan ini cuma fenomena alam, Ustaz. Ini cuma sekedar kejadian yang memang alam ini mungkin agak sedikit terusik, Tidak ada kaitannya sama sekali. Semua yang ada terjadi di alam semesta ini pasti atas iradahnya. Maka cukuplah dengan kisah-kisah masa lalu, jangan sampai terulang di masa kini. Maka kata para ulama, dan ini menjadi catatan penting, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah menuturkan, dari seluruh bentuk-bentuk adab ini, itu bisa terulang seluruhnya di masa-masa mendatang, termasuk di masa ini, kecuali satu, yaitu apa? Kata beliau, wallahu taala alam, beliau mengatakan bahwasanya kejadian Fir'aun ketika ditenggelamkan bersama bala tentaranya itu seakan menjadi satu-satunya adab yang tidak akan terulang kembali. Adapun yang lain, gempa, puting beliung, apalagi semuanya itu masih memungkinkan bisa terjadi di masa-masa mendatang, dan kita bisa merasakan saat ini. Maka bagi orang mukmin, hikmah yang kedua, ketika kita mendapati membaca kisah-kisah seperti ini, diharapkan ada rasa khauf, rasa takut. Bila hal itu terjadi pada era kita, zaman kita, mungkin masyarakat dan lingkungan kita. Adapun yang terakhir jamaah dirahmati Allah, bagi orang yang suka berbuat maksiat, diharapkan hal ini akan segera menjadikan mereka insaf dan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah yang ketiga. Tapi ini kembali kepada keimanan masing-masing. Karena kita jumpai jamaah dirahmati Allah, ketika orang itu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada keyakinan ini hanya sekedar fenomena alam, tak tersentuh sedikit pun hatinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Padahal dengan adanya azab berbagai macam ini diharapkan bagi para pelaku kemaksiatan agar segera insaf, agar segera taubat. Makanya salah satu contoh di antara yang sering kali saya sampaikan di beberapa tempat juga adalah tentang kusuf jamaah. Apa itu kusuf? Gerhana. Tapi ternyata era ini beda banget dengan zaman-zaman mbah-mbah kita semua. Ketika kusuf memang ada rasa takut. Mungkin ada yang dikaitkan dengan klinik-klinik. Tapi rasa takut bagi seorang mukmin, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ini semua adalah ciptaan Allah. Semuanya ini agar kita merasa takut bagi para pelaku kemaksiatan agar segera kembali kepada Allah dan segera meninggalkan kemaksiatan. Dan ini adalah hikmah. Tapi kenyataan membuktikan sebaliknya, jamaah. Banyak orang menjadikan ini sebagai fenomena alam yang malah kemudian penuh dengan ritual-ritual kemaksiatan, campur baur ikhtilat, kemudian kumpul-kumpul di lapangan menyaksikan fenomena alam, sholat enggak, rasa takut enggak, kemaksiatan semakin menjamur. Inilah salah satu di antara bukti bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala
itu akan terasa banget bagi orang-orang yang beriman, dan kadangkala cerita-cerita tentang azab ini juga tidak bisa menyentuh bagi orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala butakan mata yakni hatinya. Semoga nantinya kita bisa melanjutkan ya, masih menyisakan 2 ya, ternyata belum bisa kita tuntaskan faedah yang terakhir atau sebelum terakhir. Nanti kita akan bahas tentang yaumul ba'ats, karena Nabi SAW mengatakan yub'atsun nas ya, dan nanti kita akan bantah beberapa orang-orang ateis di mana mereka mengingkari adanya hari pembalasan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang intisari dari hadis ini, urgensi apa? yakni niat dan keikhlasan. Wallahu taala alam bisawab. Maaf, yakni sampai ba'da azan. Ada pertanyaan buatan? Ada pertanyaan jamaah? Cukup insyaallah. Baik, mudah-mudahan ya pekan depan bisa kita tuntaskan dan menjadi sesi yang ketiga dari hadis yang kedua ini. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة